Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Senin tanggal 8 September 2025. Mari saudaraku, dimanapun kita berada, bersama kita berdoa, memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa oleh karena cinta kasih Tuhan yang terus hadir melingkupi kami. Kami menyadari dalam kelemahan kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Untuk itu pada saat ini sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami ingin duduk tenang membiarkan sabda Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Untuk itu ya Bapa, bersabdalah di tengah-tengah kami, sebab setiap kami saat ini sudah siap mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi, di sebuah sekolah ada seorang siswa yang selalu ingin diterima oleh banyak temannya. Maka anak ini kemudian berusaha mengikuti semua kebiasaan teman-temannya. Meskipun dalam kebiasaan itu ada hal-hal yang tidak baik. Namun ketika di depan guru, sang anak tampak sangat sopan, sangat rajin. Tetapi kemudian kondisinya berubah ketika dia berkumpul bersama dengan teman-temannya. Ia mengikuti dan juga melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Hatinya menjadi terbelah antara ingin terlihat baik di hadapan guru, tetapi juga ingin diterima oleh lingkaran pertemanannya. Akibatnya anak ini tidak pernah sungguh-sungguh teguh pada pendiriannya karena selalu bercabang dalam melakukan tindakan. Dan ia mengalami sebuah dilema yang membuat dia mengalami sebuah krisis identitas. Nah saudara, kisah yang sama juga nampak di dalam pembacaan firman. Untuk itu mari bersama kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada allah lain. Melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam pembacaan firman hari ini memperlihatkan tentang gambaran umat Israel yang dikatakan sebagai bangsa yang takut akan Tuhan. Tetapi kita justru diperlihatkan bagaimana bangsa ini menyembah allah-allah lain. Mereka berpegang kepada kebiasaan lama. Mereka mencoba memadukan iman kepada Tuhan dengan juga menyembah Allah dari bangsa-bangsa lain. Akhirnya, ibadah yang dilakukan kepada Allah hanya setengah hati. Mereka mengenal Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kehidupan orang Israel dalam ayat ini mengingatkan kepada setiap kita bahaya kehilangan pengajaran yang benar. Meskipun mereka yakin kepada Tuhan, tetapi justru mereka tidak mengikuti dan menghidupi kehendak Tuhan dengan benar. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini menjadi sebuah peringatan bagi kita agar iman kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar diucapkan saja, tapi juga perlu untuk dilakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari dengan ketaatan yang sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman hari ini menegur kepada setiap kita supaya kita benar-benar berhati-hati dalam menjalani kehidupan iman kita. Jangan sampai kita hanya takut kepada Tuhan dan itu hanya muncul lewat mulut kita, tetapi hati kita masih terikat kepada berhala yang modern seperti gengsi, ambisi, kesenangan sesaat, hidup dalam ego kita. Maka saudara, kita memang hidup di tengah dunia yang penuh pengaruh, namun kita dipanggil untuk memilih dengan jelas siapa yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki setiap kita untuk
memiliki hati yang sepenuhnya mengarahkan kepada Tuhan. Tuhan menghendaki hati kita supaya tidak terbagi. Maka marilah bersama kita membangun kehidupan yang teguh hanya kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Dan itu kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita. Dan di dalam kehidupan kita, mari bersama kita wujudkan. Bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang nyata dan berdampak menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi sebuah pengingat bagi kita. Mari bersama kita kembali menutup permenungan kita di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, ampuni kami ketika hidup kami seringkali tidak kami pusatkan kepada Engkau. Kami seringkali mendua hati. Iman kami masih belum kami tunjukkan sepenuh hati. Sehingga tidak jarang kami justru jatuh di dalam pencobaan. Tapi kami percaya ketika sabda Tuhan mengingatkan kami, maka kami percaya Tuhan akan menuntun dan memampukan kami untuk kami menerapkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, teguhkanlah hati kami di tengah segala pergumulan kami. Terima kasih untuk sabda Tuhan. Kami serahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Mari bersama kita beriman dengan sepenuh hati kepada Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan menaungi setiap kita. Sampai jumpa.